Sebenarnya, hantu itu tidak ada. Dalam kajian Islam, menjelaskan bahwa yang namanya hantu tidak ada sama sekali. Karena ketika kita kaji secara ilmiah, ini adalah mitos dan juga gangguan di pikiran kita yang disebut neurologis. Contoh sederhana, ketika kita mau keluar rumah di saat jam 2 malam, lalu kita merasakan bahwa ketika saya mau pergi keluar, apakah ada penampakan di samping rumah atau saya akan melihat hantu? Nah, ketika kita mengatakan hal seperti itu, maka pikiran bawah sadar kita akan memprogram itu. Maka kita beranikan diri untuk keluar. Disitulah kita akan melihat bahwa benar ada penampakan di samping rumah atau di lorong dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kita sendiri yang menimbulkan pikiran itu. Itu kalau secara ilmiah. Dan juga yang kedua, kadang ketika kita melihat dari jarak kejauhan, ya, jarak jauh, ada suatu hal tampaknya itu kurang jelas. Pikiran kita tidak mampu mengartikan itu apa. Lalu kita langsung berasumsi bahwa itu adalah hantu. Karena kita tidak mampu mengartikan itu yang di sana apa. Padahal ketika kita berjalan dan mendekati, itu hanya pot bunga atau bayangan dan hal-hal lain. Yang ketiga, ada juga suara-suara. Suara-suara aneh dan lain sebagainya. Kita kritisi, kita menemukan bahwa, oh ini adalah suara burung atau suara gesekan yang lain. Sebenarnya semua itu kita bisa jelaskan secara ilmiah. Kalau kita kaji dalam perspektif Al-Quran, tidak ada sama sekali hantu. Namun orang-orang akan membantah, kalau jin bagaimana, ini bagaimana. Jin itu bukan sebuah atau apa makhluk yang seperti manusia dan lain sebagainya, bukan. Dan jin itu kan tidak bisa dilihat. Sejak kapan jin bisa dilihat? Kalian pikir kalian nabi? Tidak ada. Itu hanya kisah-kisah Israiliyat kalau di dalam Islam. Kisah-kisah yang di luar dari Islam dimasukkan lalu dibuatkan suatu buku dan kitab-kitab. Seakan-akan hantu itu ada, jin itu bisa menampakkan diri. Ya, jadi stop percaya bahwa hantu itu ada dan mulailah berpikir rasional dan kritis. Sebagaimana Al-Quran menegaskan, afala ta'qilun. Apakah Anda tidak menggunakan akal? Di situ poin yang ditanyakan kepada kita. Sebenarnya pembahasan Al-Quran ini sangat dalam untuk kita memakai perspektif Al-Quran dan menafsirkan hal-hal mistis, kepercayaan-kepercayaan orang-orang. Ada juga seperti kita melihat, kita mendengarkan bahwa oh jangan pergi ke tempat itu karena tempat itu ada penunggunya. Penunggunya itu nenek-nenek atau kakek-kakek atau ya lain sebagainya. Nah, hal itu mereka mengatakan supaya kita takut, jangan pergi ke sana, jangan terjadi hal-hal yang lain, jangan sampai mereka merusak, ya. Jangan pergi di pohon situ, jangan pernah menebang pohon itu karena ketika ditebang maka penunggunya akan marah dan kalian akan sakit, kalian akan begini, kalian akan begitu. Sisi positifnya adalah supaya pohon jangan ditebang. Itu maksudnya. Karena orang-orang itu tidak bisa mengatakan bahwa kamu tidak boleh ya memotong pohon karena ini bisa membawa oksigen dan lain sebagainya, ada manfaatnya, buahnya bisa kita makan, batang keringnya kita bisa buat kayu bakar dan banyak keperluannya. Jika dipotong kan ini sudah tidak ada lagi gunanya. Memang bisa dibuat hal-hal lain, tapi sayang kalau ditebang. Maka dari itu mitos-mitos mulai bermunculan supaya menakuti orang-orang. Di situ poinnya. Sama halnya dengan ketika waktu maghrib, orang-orang kan dilarang nih keluar rumah pada saat maghrib, supaya kan jangan keluar, orang-orang sedang sholat, ya, menghargai waktu malam. Dan di zaman dulu itu kan banyak kejahatan ketika terbenamnya matahari, ada penculikan, kekerasan, dan lain sebagainya. Mitos itu terus berkembang dan sampai sekarang orang-orang masih percaya. Memang mitos ini ada sisi positifnya
ada sisi buruknya ketika kita terlalu percaya dan tidak rasional terhadap hal-hal tersebut. Maka dari itu, mulailah berpikir kritis, mempelajari apakah ini benar atau tidak. Maka kita akan menemukan bahwa, oh, padahal ini itu salah. Ini hanya mitos, ini hanya cerita rakyat, ini hanya cerita-cerita untuk menakuti agar kita tidak berbuat hal-hal buruk dan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu poin dari semuanya. Bahkan kalau kita melihat orang-orang yang kuliah, mereka kuliah ya, kuliah ini kan pendidikan tinggi, menempuh pendidikan tinggi. Saya melihat mereka bercerita mengenai, wah, dia ini mempunyai ilmu. Ketika dia melihat suatu lubang, maka dia bisa masuk ke dalam situ. Kalau angin bisa masuk situ, berarti dia juga bisa masuk ke dalam angin, rumah tersebut. Ini cerita-cerita mistis yang memang tidak masuk akal. Ketika kita minta bukti atau kita minta mana bukti yang nyata, mereka akan mengatakan bahwa ini cerita dari si fulan, ini cerita dari si ini. Ini dari cerita. Karena saya pernah membuat konten yang mengatakan bahwa Suwangi adalah mitos di situ. Banyak orang mengatakan bahwa kamu belum pernah lihat, kamu belum pernah begini, kamu belum pernah menyaksikan sendiri. Ada yang mengatakan bahwa datang saja ke Laur di timur, pasti banyak kau lihat Suwangi yang terbang malam-malam. Datang saja ke Kalimantan, datang saja ke sini, banyak hantunya. Ini kan hanya cerita yang tanpa ada buktinya. Lalu saya minta bukti dengan cara mereka videokan ketika melihat hantu-hantu tersebut. Tapi mereka hanya menyuruh bahwa silakan datang lalu menyaksikan sendiri. Nah, ini kan suatu kebodohan. Karena mereka ini masih terbelenggu dengan pikiran-pikiran mistis. Islam itu menegaskan kita supaya jangan terbelenggu dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, kalau kita buka di dalam Al-Quran, di dalam tafsir Al-Quran, itu nama kitabnya adalah Al-Quran Al-Hakim. Di dalamnya menjelaskan bahwa manusia dan jin itu tidak bisa berinteraksi. Orang-orang mengatakan bahwa kalau jin itu masuk dalam jenis hantu, masuk dalam jenis setan, nah ini suatu kebodohan. Karena hantu adalah cerita rakyat. Kalau jin ini kan masih banyak penelitian dari ulama-ulama seluruh dunia ya, mereka masih banyak meneliti. Ada yang mengatakan bahwa jin itu adalah mikro. Kalau kita lihat dalam ulama-ulama kontemporer, jin adalah sebuah mikro. Ada yang jahat, ada yang buruk. Nah, sama halnya dalam tubuh kita. Ada kan kuman yang jahat, ada kuman yang baik di situ. Nah, dalam tafsir-tafsir kontemporer mengatakan bahwa itu adalah jin dalam tubuh. Atau contohnya bisa di luar. Kuman ini kan bisa di sini, bisa di sini. Kan ada kuman baik, ada kuman buruk di situ. Maka dari itu para penafsir kontemporer mengatakan bahwa itu jin. Mereka itu. Akan timbul pertanyaan, terus bagaimana dengan Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan jin, bisa berinteraksi dengan jin? Itu kan Nabi Sulaiman. Ya, mereka nabi. Kalau kita kritisi, kita cari, mereka bisa berbicara seperti itu karena mukjizat, ya, pemberian dari Tuhan. Ada banyak hal yang memang ketika kita tafsirkan bisa jelaskan secara ilmiah. Namun ada yang tidak bisa kita jelaskan secara ilmiah. Oke. Yang pertama, ketika Nabi Sulaiman punya tongkat di situ ya. Dan penyihir, dia melawan penyihir. Penyihir tersebut, tongkatnya itu bukan tongkat tapi ular. Tali namanya. Di kitab Al-Manar menjelaskan bahwa itu bukan tongkat tapi tali. Nah, ketika penyihir tersebut menggosokkan bahan kimia ke tali tersebut berubah menjadi ular ya. Dia menyerupai di sini konteksnya adalah menyerupai. Bukan tali ini berubah menjadi ular, bukan, tapi menyerupai. Ketika digosok itu langsung berubah menjadi ular ya, menyerupai di situ. Bukan menjadi
ular asli, bukan. Nah, ini maksudnya yang pertama trik sains, dan yang kedua ilusi optik. Jadi sihir itu masuk dalam beberapa tafsiran. Di tafsir Al-Manar, gangguan psikologi, trik sains, ilusi optik, fitnah, adu domba, dan masih banyak lagi. Itu definisi-definisi sihir yang ditafsirkan oleh ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Abduh. Maka dari itu hal yang kita bisa jelaskan secara ilmiah. Saya juga mau membahas tentang sihir-sihir yang mereka mengatakan bahwa sihir itu hal-hal yang bersekutu dengan jin dan lain sebagainya. Nabi Muhammad disihir dan lain sebagainya. Saya akan membahas itu, tapi nanti di video selanjutnya yang akan datang. Ya. Kenapa orang-orang di dunia ini mereka masih percaya bahwa hantu itu ada? Dan kalau kita kritisi, kenapa di Indonesia hantunya berbeda-beda ya? Ada pocong, suster ngesot, guru gondoruo. Pokoknya itulah nama-nama hantunya, saya tidak paham. Mereka menamakan hantu-hantu tersebut tuyul dan lain sebagainya. Di Cina itu vampir yang ketika ditempelkan kertas dia diam. Lalu ada di negara-negara Eropa seperti Dracula, dan masih banyak lagi hantu-hantu. Kenapa hantu itu tidak semuanya harus satu? Ya karena masing-masing daerah, masing-masing negara punya cerita-cerita tersendiri, yaitu cerita-cerita mitos. Karena zaman dulu ini banyak hal-hal yang mereka tidak bisa jelaskan secara ilmiah. Lalu cerita-cerita itu bertahan dan dibuat menjadi buku, ditulis di internet, dan sampai sekarang bertahan. Disitulah ketidaktahuan orang-orang mengenai hal-hal yang kalau dalam Islam mereka menyebutnya itu goib. Memang di Al-Baqarah menyuruh kita untuk percaya, beriman kepada hal goib. Ya. Akan tetapi goib yang dimaksud ini sebenarnya banyak. Ya. Contoh nih, saya kasih kalian contoh. Cincin ya, perhatikan ini. Nah, perhatikan di sini. Coba kalian lihat ini. Cincinnya di sini. Oke. Ini cincin. Nah, ketika saya masukkan cincin ini, saya masukkan ya. Saya masukkan di sini, saya tutup. Nah, goyang. Perhatikan, kalau orang-orang yang mereka membacakan mantra-mantra yang ya tidak masuk akal, lalu ditiup, saya buka di sini kosong, saya buka di sini kosong. Perhatikan, tidak ada. Nah, ini yang dimaksud goib. Ini kan trik, sebuah trik. Lalu kita ambil lagi, tak. Ada lagi di sini. Perhatikan cincinnya. Ini, kelihatan cincinnya, kamera. Nah, ini dimaksud hal goib di dalamnya. Orang-orang di zaman tersebut membuat trik, lalu menipu orang-orang yang lain bahwa saya punya ilmu ini. Nah, mereka membodohi dengan cara bahwa saya bisa menyembuhkan suatu penyakit dan lain sebagainya dengan trik-trik yang murahan yang kita bisa pelajari. Nah, contohnya mereka improvisasi. Mereka menambah-nambahkan dengan wah ini harus dibegini-begini, tapi semuanya adalah trik. Nah, itu yang dimaksud oleh para mufasir, para penafsir Al-Quran yang kontemporer. Mereka itu lebih rasional, lebih ilmiah menjelaskan suatu hal. Jadi itu maksud dari hal-hal goib. Banyak hal-hal goib ya. Contohnya nih, apakah kalian bisa melihat suara? Ini saya berbicara apakah kalian bisa melihat suara, yang pertama. Yang kedua, apakah kalian melihat Bluetooth ketika signalnya kita kirim ke sana ke sini? Jaringan wifi kita kan tidak bisa melihat secara nyata, tapi itu mereka hanya membuat bentuknya di HP, di handphone. Jadi hal-hal goib itu kayak hal yang tidak terlihat, itu goib, tidak nampak ya, itu disebut goib. Contohnya ini ya, penutup lensa. Ketika saya tutup seperti ini, nah ini kan tidak dilihat. Itu maksudnya goib, tidak terlihat. Jadi kita ini sebagai umat Islam ya, kan kita disuruh berpikir kritis ya. Pokoknya saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa Al-Quran menyuruh kita berpikir rasional ya. Afala ta'qilun, apakah Anda tidak menggunakan akal?
di situ. Dan kata akal itu sebanyak 49 kali di dalam Al-Quran. Dan juga kata berpikir sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Ya, sudah suruh kita berpikir, sudah suruh kita menggunakan akal. Lalu kalian sebagai umat Islam masih bodoh percaya bahwa hal-hal mistis, contohnya dia itu memelihara hantu, dia itu bisa masuk lewat lubang, dia punya ilmu kebal, dia itu kaya karena ini, dia itu bisa santet, dia itu ini. Men, Islam itu menekankan supaya kita berpikir kritis. Ya, cobalah kalian sebagai umat Islam kritis. Cerita-cerita yang orang-orang ceritakan di kampung atau di banyak daerah itu hanyalah mitos. Ketika kita minta bukti, mereka kan mengatakan bahwa itu dari nenek moyang kami. Di Al-Quran sudah menjelaskan, Al-Baqarah. Ketika kita menyampaikan bahwa itu salah, mereka kan protes. Mereka kan mengatakan bahwa ini dari nenek moyang kami. Kalau kita buka di dalam tafsir Al-Quran menjelaskan di ayat tersebut, mengatakan bahwa ketika kita menyampaikan suatu hal atau kita melarang hal-hal tersebut, mereka kan mengatakan bahwa ini dari nenek moyang kami, dari ayah kami, dari ibu kami, dari saudara kami, dari kakak kami. Padahal Al-Quran yang mengkritik belum tentu dan sudah pasti mereka tidak mengetahui. Ya, nah maksudnya adalah yang nenek moyang ini atau ayah dan ibu mereka yang mengajari belum tentu paham bahwa ini benar atau tidak. Nah, maksudnya seperti itu. Al-Quran mengkritik tentang itu. Contohnya kita mengatakan bahwa mistis ini hal yang tidak masuk akal, ini hanya pembodohan, ini hanya mitos. Lalu mereka mengatakan ini dari nenek moyang. Nah, Al-Quran mengkritik. Nah, mereka juga tidak mengetahui. Seperti itu. Masa kalian dikritik Al-Quran? Maka dari itu, orang-orang banyak mengatakan bahwa ketika kita terlalu kritis, itu adalah pemikiran barat. Itu pemikiran filsafat. Hei, sejak kapan Al-Quran yang duluan mengatakan itu? Kita berpikir kritis, kita berpikir rasional. Bahkan saya jarang sekali mempelajari filsafat, membaca buku-buku filsafat, karena saya tidak suka dengan teori-teori orang barat. Saya berpikir kritis karena saya mempelajari dari Al-Quran. Setiap saya membaca terjemahan dan saya membaca tafsirannya, banyak sekali kata-kata akal. Dan disitulah saya sadar bahwa penting sekali kita berpikir kritis, memakai perspektif Al-Quran. Ubah paradigma masyarakat mengenai kepercayaan mistis. Itu poin pentingnya. Jadi mulai sekarang ketika ada yang bercerita tentang saya pernah melihat hantu, atau kakek saya atau ini saya yang pernah melihat hantu, bertemu langsung dengan hantu, jangan percaya, ya, tertawakanlah mereka, karena itu hanya cerita-cerita bualan, cerita dongeng yang memang tidak pernah terbukti sama sekali. Karena saya sudah jelaskan yang poin pertama tadi, itu adalah neurologis, ya, saraf-saraf yang terganggu, saraf, gangguan pada saraf itu disebut neurologis. Salah satunya, ya, ketika hal yang kita melihat, ini apa ya, jangan langsung berkesimpulan bahwa hantu atau lain sebagainya, karena hantu itu tidak ada. Itu poin pentingnya. Kita harus memahami di dalam tafsir Al-Manar sudah menjelaskan, dan Syekh Muhammad Abduh itu sangat menekankan bahwa khurafat itu kita tidak boleh percaya. Tahayul, mistis, kita tidak boleh percaya hal tersebut. Lebih baik kita berbisnis, mempelajari keilmuan-keilmuan yang lain yang lebih menambah kepala kita, ya, isi kepala kita lebih berbobot, akal kita lebih tajam berpikir kritisnya, logika kita lurus. Itu. Jika kalian ingin mempelajari tafsir-tafsir kontemporer, ya, saya akan sematkan di deskripsi. Itu tafsir-tafsir kontemporer yang memang rasional. Mereka menjelaskan itu secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan. Di situ poinnya. Jadi silakan beli, ya, klik di deskripsi atau di pojok kiri atau kanan ada logo. Nah, kalian klik saja situ, akan muncul buku-bukunya. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya, Izal Samsudin.
Salam kritis, salam rasional.